Kita ke kabar lainnya pemirsa, 75 jemaah umroh Indonesia hari ini terbang ke Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengiriman jemaah Indonesia sempat dihentikan saat pihak Arab Saudi mengevaluasi temuan 13 jemaah positif COVID-19. Sebanyak 75 orang calon jemaah umroh akan bertolak ke Saudi Arabia guna melaksanakan ibadah umroh. Rombongan calon jemaah umroh ini merupakan fase keempat, di mana sebelumnya sempat dihentikan pemerintah Saudi Arabia pada fase ketiga. Penghentian ini karena didapati ada 13 orang warga negara Indonesia yang positif terkena virus corona. Namun setelah melakukan evaluasi, pemerintah Saudi membuka kembali pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi. Untuk negara Indonesia, hari ini ada 75 orang calon jemaah umroh yang berangkat, dan sebagian besar merupakan pengurus Biro Travel Umroh yang melakukan survei guna memastikan apa saja yang harus dilakukan dan memastikan biaya operasional yang harus dikeluarkan. Perbedaan pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi sangat terlihat, di mana para calon jemaah umroh wajib melakukan swab yang hanya berlaku 3 hari, dan hanya maskapai Saudi Airlines yang boleh membawa calon jemaah umroh. Di samping itu, para wisata religi wajib melakukan isolasi di tempat penginapan. Setelah itu baru bisa melaksanakan ibadah umroh. Ya, alhamdulillah hari ini penerbangan menuju Saudi untuk visa umroh berangkat dibuka kembali untuk tanggal 22. Ada penerbangan fase keempat yang alhamdulillah oleh pemerintah Saudi merupakan masih percobaan untuk pelaksanaan umroh ke depan, di mana dalam masih pandemi ini pemerintah Saudi membuka untuk kedua negara, Indonesia dan Pakistan. Tetapi untuk Indonesia ini adalah merupakan fase keempat. Diharapkan para calon jemaah umroh untuk tetap menerapkan protokol kesehatan karena sebelumnya ada 13 orang warga negara Indonesia yang positif terkena virus corona di Saudi Arabia. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari Bandara Soekarno-Hatta, kita sudah terhubung dengan reporter Rusdi Muslim di sana. Rusdi, bagaimana persiapan keberangkatan dari jemaah umroh asal Indonesia di terminal keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Imran serta pemirsa, dapat saya kabarkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana memang tepat pada pukul 11 tadi, maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan 817 bertolak ke Saudi untuk mengangkut kurang lebih ada 75 calon jemaah umroh yang berangkat melakukan ibadah umroh. Namun dapat dipastikan memang sebelumnya keberangkatan umroh ini tertunda akibat pemerintah Saudi melakukan evaluasi penerapan sistem visa dan adanya 13 calon jemaah umroh yang dipastikan positif terkena corona. Namun di tanggal 22 ini di fase keempat atau kloter keempat ada 75 calon jemaah umroh yang berangkat ke Saudi untuk melaksanakan umroh. Ke-75 orang ini merupakan rata-rata pengurus biro perjalanan yang mereka di mana untuk melakukan survei dan memastikan kegiatan ibadah umroh di sana di masa pandemi apa saja yang dilakukan. Sehingga nanti ketika mereka membawa para calon jemaah umroh dapat memastikan baik itu dari mulai penerapan pelaksanaannya maupun harga yang akan diterapkan. Sejauh ini memang pemerintah Arab Saudi melakukan pengetatan terhadap para calon jemaah umroh yang datang ke sana, di mana maskapai yang hanya boleh mengangkut para calon jemaah umroh merupakan Saudi Airlines. Di samping itu, para calon jemaah umroh wajib melakukan swab yang hanya berlaku selama 3 hari, sehingga sampainya di sana mereka harus melakukan isolasi. Sejauh ini memang antusias masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh sangat tinggi, sehingga banyak biro perjalanan yang terlebih dahulu melakukan survei agar nantinya ketika mereka membawa para jemaah umroh tidak ada halangan. Demikian, Imron. Terus di sebelumnya kan sempat dihentikan. Apa catatan yang disampaikan kepada para jemaah agar nantinya ini proses dari umroh mereka di Arab Saudi bisa berjalan lancar? Ya, memang dari wawancara saya tadi dengan salah satu pengurus biro perjalanan, para calon jemaah umroh perbedaannya dengan di masa normal dan masa pandemi adalah mereka wajib melakukan swab test, di mana swab test ini di suatu klinik yang ditunjuk dan hanya berlaku selama 3 hari. Di samping itu, penerapan protokol kesehatan di Saudi dilakukan, di mana seperti contohnya armada bus yang harusnya kapasitasnya untuk 40 orang hanya diwajibkan hanya 20 orang. Di samping itu,
untuk penginapan di hotel yang biasanya dapat dipergunakan dalam satu kamar 4 orang, wajib diisi hanya 2 orang. Sehingga perbedaan-perbedaan itu dapat menambah biaya atau harga yang bagi para calon jemaah umroh untuk melakukan ibadah wisata religi ke Arab Saudi. Sehingga Biro Perjalanan kurang lebih akan menaikkan tarifnya minimal 15% dari harga normal. Demikian Imron. Baik, untuk rentang usia dari ke-75 jemaah ini, kalau tadi Anda lihat mayoritas usia berapa? Ya memang untuk faktor usia sangat mempengaruhi Imron, di mana Arab Saudi menerapkan bagi usia 18 tahun ke bawah dan 10 tahun ke atas tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah umroh. Sehingga mereka hanya memperbolehkan bagi yang usianya 18 ke atas sampai 50 ke bawah. Dan dari hasil pantauan saya tadi, memang rata-rata yang berangkat umroh merupakan para calon jamaah umroh yang usianya sekitar 40-an. Demikian Imron Tanjuli. Baik, terima kasih Rusdi Muslim mengabarkan dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten.